Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Claude Farurazi, SPD MNPD dalam pembelajaran fisika. Dalam pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang kajian kita tentang gerak melingkar. Namun sebelumnya, saya selalu berharap kepada seluruh anak-anakku di mana saja berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, kita akan memulai pembelajaran kita. Kajian kita pada kesempatan ini adalah pada bab 5 tentang gerak melingkar. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan tentang sebuah jam dinding ini, bahwa gerak daripada jam dinding itu adalah melakukan putaran melingkar. Nah, salah satu ini adalah merupakan aplikasi daripada gerak melingkar. Jadi apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Besaran-besaran pada gerak melingkar diantaranya adalah yang pertama adalah periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Misalnya, kalau misalnya dalam lingkaran pada jam dinding ini, dia melakukan satu putaran, maka waktu untuk melakukan satu putaran itu disebut dengan periode. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi dalam tiap detiknya. Jadi dalam satu detik, kalau misalnya berapa kali dia berputar, maka di situ adalah disebut dengan frekuensi. Nah, secara matematis dirumuskan dengan T sama dengan T kecil per N, yaitu waktu yang dibutuhkan dibagi dengan banyaknya putaran. Sedangkan frekuensi adalah yaitu banyaknya putaran dalam tiap detiknya, atau N kecil dibagi dengan T. Nah, hubungan daripada frekuensi dengan periode itu dapat dinyatakan dengan T sama dengan 1/F. Artinya bahwa jika frekuensinya sudah diketahui, maka kita bisa tentukan periodenya. Demikian pula sebaliknya, jika periodenya sudah diketahui, maka bisa ditentukan frekuensinya. F sama dengan 1/T. Nah, dari persamaan ini diberikan keterangan bahwa T besar itu sama dengan periode dalam satuan sekon, sedangkan F itu adalah frekuensi dalam satuan Hz, sedangkan N adalah banyaknya putaran, dan T sama dengan waktu dalam satuan sekon. Kemudian selanjutnya adalah besaran tentang kecepatan linear atau laju linear. Nah, sebelum kita membahas tentang kecepatan linear atau laju linear, saya memperlihatkan sebuah ilustrasi. Ini adalah sebuah putaran permainan di mana di situ diletakkan ada kursi, tetapi dalam keadaan berputar, kursi tetap dalam posisi yang sama. Itu artinya bahwa kecepatan linear itu tetap, tetapi arahnya selalu berubah. Jadi, kecepatan linear selalu menyinggung lingkaran, tetapi dia selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran itu sendiri. Jadi kecepatan linear itu adalah besarnya panjang lintasan dalam selang waktu tertentu. Dirumuskan seperti ini, V sama dengan S per T, seperti layaknya juga pada gerak lurus. Namun karena panjang lintasan yang dilewati adalah berupa lingkaran, maka dapat dituliskan dengan 2πr adalah kali lingkaran dibagi dengan T periode. Karena T sama dengan 1/F, maka persamaan ini dapat dituliskan juga V sama dengan 2πfr. Selanjutnya adalah kecepatan anguler atau kecepatan sudut, yaitu besarnya perubahan sudut dalam selang waktu tertentu. Secara matematis dapat dirumuskan, yaitu omega sama dengan perubahan posisi sudut dibagi dengan perubahan waktu, atau sama dengan 2π per T. Nah, karena T itu sama dengan 1/F, maka omega dapat juga dituliskan dengan 2πf. Nah, diberikan keterangan dari kedua persamaan di atas, yaitu omega menunjukkan kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, sedangkan V adalah kecepatan linear dalam satuan meter per sekon, sedangkan R adalah jari-jari dalam satuan meter. Selanjutnya adalah besaran tentang percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Yaitu percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Dirumuskan dengan AS sama dengan V kuadrat per R.
karena V itu sendiri tidak lain adalah omega dikalikan R, maka percepatan sentripetal dapat dirumuskan pula menjadi omega kuadrat dikalikan dengan R kuadrat dibagi dengan R. Nah, R di sini habis dengan R yang di bawah, maka menyisakan omega kuadrat dikalikan R. Dan selanjutnya adalah besaran gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Yaitu gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Dirumuskan dengan persamaan Fs sama dengan M kali AS. Nah, maka persamaan dapat dilanjutkan. M di sini, kemudian AS-nya adalah tidak lain adalah omega kuadrat R, maka persamaan untuk gaya sentripetal adalah massa kali omega kuadrat kali R. Nah, dalam ilustrasi ini adalah percepatan sentripetal itu selalu menuju pada titik pusat lingkaran. Dari setiap titik-titik yang dilewatinya selalu menuju titik pusat lingkaran. Nah, seperti ini dapat dinyatakan bahwa orbitnya, maka gaya sentripetal pula selalu menuju pada titik pusat lingkaran. Nah, gaya sentripetal juga dalam menyinggung lingkaran, dalam setiap titiknya itu gaya sentripetalnya tetap, tetapi arahnya selalu berubah, selalu menuju titik pusat lingkaran. Nah, dari persamaan ini dapat diberikan keterangan omega sama dengan kecepatan sudut dalam radian per sekon. Sedangkan V adalah kecepatan linear dalam satuan meter per sekon, sedangkan alfa adalah percepatan sudut dalam radian per sekon kuadrat. Kemudian AS adalah percepatan sentripetal dalam satuan meter per sekon, dan R adalah jari-jari dalam satuan meter, sedangkan Fs adalah gaya sentripetal dalam satuan Newton. Nah, dari persamaan-persamaan ini saya harap kepada seluruh anak-anakku untuk bisa dipahami. Nah, selanjutnya saya memberikan contoh sebagai aplikasi daripada persamaan-persamaan yang saya jelaskan tadi. Contoh, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 6 meter. Jika dalam 2 menit benda itu melakukan 16 kali putaran, maka tentukan kecepatan linear benda tersebut. Nah, terlebih dahulu kita tuliskan dulu yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah R 6 meter, kemudian T-nya 2 menit. Nah, karena satuan daripada waktu dinyatakan dalam sekon, maka kita lakukan perubahan. 2 menit itu 1 menit sama dengan 60 detik, berarti 2 menit sama dengan 120 sekon. Kemudian karena ini menunjukkan jumlah putaran, maka dia N sama dengan 16. Tentukanlah kecepatan linear benda tersebut. Nah, kecepatan linear adalah V yang ditanyakan, maka seterusnya dalam kita menyelesaikan, maka kita harus mengingat persamaan daripada kecepatan linear tersebut. Nah, ini kita ingat rumus kecepatan linear, yaitu V sama dengan delta S per T, kemudian V sama dengan 2πr per T, atau V sama dengan 2πfr. Nah, dari variabel-variabel yang diketahui ini, maka kita akan memilih persamaan yang tepat, yaitu V sama dengan 2πf kali R. Selanjutnya nilai-nilai yang diketahui disubstitusi ke dalam persamaan ini. 2pi karena F-nya tidak diketahui, hanya N per T nya diketahui, maka kita ganti F ini dengan N per T dikalikan R. Nah, seterusnya kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, yaitu 2pi, N-nya 16, kemudian T-nya sama dengan 120, kemudian dikalikan R adalah jari-jarinya adalah 6. Maka hasil dari perkalian itu menghasilkan 1,6 pi meter per sekon. Nah, selanjutnya kita lanjut pada contoh soal yang kedua untuk meningkatkan pemahaman kita. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 20 cm. Jika kecepatan sudut yang dialami benda adalah 4 pi radian per sekon, maka tentukan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal pada benda tersebut. Nah, tuliskan lagi apa yang diketahui dalam soal itu. Yang pertama adalah massa 2 kg, kita tuliskan. Kemudian nilai R 20 cm. Karena satuan daripada jari-jari itu kita nyatakan dalam satuan meter, maka kita lakukan perubahan. 20 cm berarti dibagi 100, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 1. Kemudian kecepatan sudutnya
yaitu 4 pi radian per sekon. Selanjutnya ditanyakan adalah tentukan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal, yaitu AS sama dengan titik-titik, kemudian FE sama dengan titik-titik. Nah, seterusnya saya mengingatkan rumus tentang percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Nah, dituliskan seperti ini. Nah, dalam penyelesaian kita tentukan dulu terlebih dahulu percepatan sentripetal dengan menggunakan persamaan V kuadrat per R. Nah, dari persamaan itu kita urai, karena V itu adalah omega dikalikan R, maka omega R dikuadratkan dibagi dengan R sehingga menghasilkan omega kuadrat kali R. Nah, seterusnya kita masukkan omeganya 4pi kuadrat, kemudian dikalikan R, yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 1, sehingga menghasilkan 16pi kuadrat dikali dengan 2 kali 10 pangkat negatif 1. Maka hasil akhirnya adalah 32pi kuadrat dikalikan dengan 10 pangkat negatif 1, sehingga menghasilkan 3,2 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Ini adalah hasil daripada percepatan sentripetal. Selanjutnya kita mencari harga daripada nilai gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu sendiri dirumuskan dengan M dikalikan S. Nah, masanya sudah diketahui, kita substitusi 2 kg, kemudian percepatan sentripetalnya kita ambil hasil ini sehingga menghasilkan 2 kali 3,2 pi kuadrat, sehingga menghasilkan 6,4 pi kuadrat Newton. Saya kira kalau misalnya anak-anakku sudah memahami persamaan-persamaan dan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal seperti ini, saya kira tidak sulit dan gampang sekali. Kalaupun misalnya masih kurang dipahami, bisa ditanyakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti. Kalaupun juga tidak dimengerti, bisa ditanyakan lewat komunikasi yang lain. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.